Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau mulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita mau menikmati Mazmur 144 ayat 1 sampai dengan 15. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat perlindungan, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-hari seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah, sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panah-Mu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi, bebaskanlah aku dari dan lepaskanlah aku dari banjir, dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagimu, dengan gambus 10 tali aku hendak bermazmur bagimu. Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan membebaskan Daud hamba-Mu. Bebaskanlah aku dari pedang celaka dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing, yang mulutnya mengucapkan tipu dan tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Semoga gudang-gudang kita penuh mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu, berlaksa-laksa padang-padang kita. Semoga lembu sapi kita syarat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran, dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita. Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan saudara-saudara sekalian. Shalom bagi semuanya. Ya, mari sebelum kita menyembah, kita mendengarkan firman, kita mau memuji Dia terlebih dahulu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita semua terima sukacita surga hari ini. Haleluya. Ya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga sungguh nyata. Amin.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, dikuatkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang untuk kembali duduk Bapak, Saudara, Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Sebab kami memiliki hidup seluruhnya Tuhan untuk menggenapi firman-Mu. Mari kita naikkan lagu ini bersama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari naikkan pujian bagi Tuhan. Kau sempurna,
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini lebih tinggi lagi. Menggenapi firman-Mu, dan mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau yang terbaik Tuhan, Kau yang terbaik, yang pernah ada di hidupku. Terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembah Yesus terbaik. Saya serahkan kepada Anda. Sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembah-Mu Yesus yang terbaik bagimu. Inilah pujian dari hati kami Tuhan, bahwa kami akan selalu memuji dan menyembah-Mu, sebab tiada Allah yang lain yang dalam hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Hanya Engkaulah Yesus Tuhan kami. Tiba saatnya Tuhan, hari ini kami membawa hidup kami di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi akan selalu tertanam, akan selalu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang logos ini boleh menjadi rema dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Seberapa banyak saudara juga yang ada di rumah, shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam kondisi yang disesuaikan, menyesuaikan dengan aturan pemerintah mengenai ibadah yang harus kita lakukan secara social distancing. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah online tidak pernah dilakukan secara lama, karena memang kami mempertimbangkan segala kondisi, ya walaupun pengennya sih lama gitu, tetapi ya namanya online, kita juga mempertimbangkan saudara punya kuota di rumah yang mungkin juga yang pas-pasan kuotanya, terimanya juga nggak akan maksimal. Oleh karena itu kita akan percepat setiap ibadah-ibadah online kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini secara khusus saudara, saya ingin kita sama-sama merenungkan firman Tuhan tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan Kristen kita, saudara. Kenapa? Karena memang dari hal inilah kehidupan Kristen kita landaskan, kita dasarkan, yaitu apa yang kita sebut namanya iman. Saudara, kalau kita ditanya kenapa kita jadi Kristen, tentu ada banyak orang yang beralasan karena di dalam Kristen ada kepastian keselamatan. Nah, masalahnya keselamatan itu sendiri tergantung dan bergantung pada apa yang namanya iman. Sayangnya ketika kita ditanya sebagai orang Kristen, iman seperti apa yang bisa menyelamatkan saudara? Iman seperti apakah yang berbeda dari iman orang-orang lain di dunia? Iman yang menyelamatkan itu iman yang seperti apa? Kita ketika ditanya seperti ini, maka cenderung akan menjawab iman percaya kepada Yesus. Ya. Tetapi apa kaitannya kepercayaan kita kepada Yesus? Oh, karena Yesus sudah mati di atas kayu salib, memberikan pembenaran kepada kita yang berdosa. Tetapi apa benang merahnya? Apa yang menjadi benang merah, yang menjadi dasar ketika Yesus mati di kayu salib? Apa hubungannya dengan saudara yang hidup di masa kini? Ya, iman seperti apa yang menyelamatkan kita orang Kristen? Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengerti yang alkitabiah iman itu seperti apa. Ya, bukan sekedar percaya kepada Yesus lalu ya udah percaya aja. Saudara, Alkitab bilang setan juga percaya dan gemetar, tapi setan nggak diselamatin, ya, karena dia percaya sama Yesus. Oleh karena itu penting buat orang Kristen benar-benar memahami tentang iman. Memang iman itu tidak bisa dideskripsikan, iman itu tidak bisa dianalisa, iman itu tidak bisa dimetodekan, iman itu tidak bisa diformulasikan, iman itu tidak bisa dipelajari seperti ilmu pasti. Tetapi iman itu adalah suatu hubungan yang hidup antara kita dengan Tuhan. Karena dia hidup, dia nggak bisa dipelajari dengan analisa-analisa intelektual. Karena itu saudara, Alkitab juga tidak pernah memberikan definisi yang clear sekali tentang iman itu adalah ini tidak. Tetapi Alkitab lebih menekankan bagaimana iman itu bekerja dengan cara memberikan contoh-contoh tentang orang-orang beriman yang hidup di zaman Alkitab. Dengan demikian kita tahu bagaimana cara iman bekerja. Ya, iman mengerjakan apa dalam hidup orang itu dan bagaimana mujizat-mujizat, jalan dan kuasa Tuhan bisa dinyatakan lewat iman. Nah, oleh karena itu saudara, ada satu ayat yang seringkali jadi acuan untuk kita mengerti atau mempelajari tentang iman. Ayat yang kurang lebih paling lengkap, par excellence, artinya paling lengkap saudara, paling menjelaskan tentang bagaimana iman dan memberikan contoh-contoh hidup tentang iman itu. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, di sana ada definisi atau mendekati definisi iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayatnya yang pertama, saudara. Bisa ditampilin? Judul perikopnya sendiri saksi-saksi iman, bukan definisi iman, ya. Saksi-saksi iman. Ayat ini terdiri dari 40 ayat. Kalau saudara baca keseluruhan pasal dari pasal 11, ada 23 kata iman, faith, dan ada satu kata belief di ayat yang ke-6, ayat percaya. Jadi kalau cuma diasumsikan bahwa iman itu percaya, kayaknya kurang berimbang gitu saudara. Kenapa? Karena kata iman sendiri ada 23, sementara kata percayanya cuma ada satu. Ya. Dalam ayat yang pertama, ayat yang kedua, saya akan bacakan, kita baca bersama-sama aja saudara ya. Ibrani pasal 11 ayat pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga boleh baca bersama-sama, supaya kalau yang lagi sibuk-sibuk bisa sementara berhenti dulu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.
Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan dalam ayat kedua ini, sebab oleh imanlah nenek moyang kita telah diterima, menerima pengakuannya. Pengakuan siapa? Pengakuan Allah. Menjadi Kristen bukan seberapa penting saudara mengaku Yesus adalah Tuhan. Tetapi menjadi Kristen lebih penting lagi menerima pengakuan Yesus bahwa Yesus mengenal saudara. Bukan persoalan kita mengenal Yesus, tapi bagaimana Yesus mengenal kita. Karena kalau kita Alkitab, saudara, kalau kita perhatikan ketika kita baca Alkitab, di dalam Injil Matius, Yesus sendiri bilang, siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Nyahlah kalian semua pembuat kejahatan. Artinya, bukan sekedar berbuat mujizat, bukan sekedar berdoa, bukan sekedar beribadah, tetapi bagaimana saudara mengenal Tuhan itu adalah hubungan timbal balik. Dan kita mengenal Tuhan hanya bisa lewat iman. Pengenalan kepada Tuhan dan dikenal oleh Tuhan hanya bisa dideteksi lewat iman. Tuhan mengenal saudara lewat iman saudara. Dalam ayat yang kita baca barusan, dikatakan nenek moyang kita yang dahulu. Bukti-buktinya atau contoh-contohnya dijelaskan di dalam 21 ayat kemudian. Ya. Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat yang pertama ini dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah landasan dari sesuatu yang kita sebut pengharapan. Pengharapan akan apa orang Kristen itu mengharapkan sesuatu dari iman? Kalau saudara baca di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-24. Roma pasal 8 ayat yang ke-24 sampai 25. Oke. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Perhatikan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kami keluarga suka belanja online, saudara. Kalau saudara belanja online, barangnya saudara nggak lihat, belum bisa lihat segede apa dimensinya, seperti apa barangnya, halus barangnya seperti apa, kita nggak bisa lihat. Tapi ketika barang itu dikirim, kita hanya menerima resi saja, nomor resi pengiriman itu. Dari nomor resi ini kita mengharap-harap cemas kapan barangnya tiba. Kita mau lihat barangnya. Keselamatan ini dikatakan adalah pengharapan kita. Ya. Saudara, sayangnya pengharapan itu memang hanya diperuntukkan untuk sesuatu yang kita nggak lihat. Kalau saya menanti-nantikan Jason datang ke gereja, lalu Jasonnya sudah ada, nggak ada lagi yang saya harapkan. Saya sudah bertemu dengan dia. Tapi kalau dia belum datang, saya akan menanti-nantikan dengan tekun. Ini pengharapan, saudara. Iman Kristen itu berlandaskan pada iman. Pengharapan kita landasannya adalah iman. Iman pada sesuatu yang tidak saudara lihat. Ya, Alkitab bilang di dalam Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-18 bilang begini. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Dalam setiap kali saya memberikan renungan firman Tuhan, saya selalu mengulang-ulang ini. Apa yang saudara bisa lihat, semuanya ini punya umur. Apa yang kita lihat, apa yang kita temui dalam hidup ini, semuanya sementara. Semuanya tidak ada yang sifatnya kekal. Gereja ini gak kekal. Saudara punya anak, punya orang tua gak kekal. Suatu saat mereka juga akan pergi. Suatu saat kita gak akan melihat mereka lagi.
Saya bukan sedang mendramatisasi ketika saya bilang, oh bahwa seluruh dunia yang kita lihat ini gak kekal. Enggak. Tetapi saya sedang menyampaikan fakta, kenyataan hidup bahwa memang segala yang kita lihat dengan mata itu gak ada yang kekal. Tetapi yang Tuhan mau beritahukan kepada kita, iman membawa kita untuk melihat sesuatu yang gak kelihatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan tuh gak kelihatan, belum kita lihat. Kita dibawa masuk oleh anugerah Tuhan, kita dibawa masuk oleh pembenaran iman untuk menerima keselamatan. Tetapi hasil akhirnya belum kita terima kan? Kita masuk di dalam proses itu. Itu sebabnya disebut pengharapan. Pengharapan akan keselamatan. Di dalam saudara mengharapkan sesuatu yang tidak kita lihat ini, saudara perlu iman. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita itu jalan dengan dua persepsi. Satu adalah persepsi daging, yang kedua persepsi rohani. Kalau kita lihat dalam Ibrani 11 tadi bilang bahwa iman adalah dasar dari pengharapan kita dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kalau kita berharap sesuatu, kita perlu bukti. Waktu saudara beli paket, buktinya resi bahwa paket itu sedang dikirim. Ketika saudara menerima keselamatan yang dari Tuhan, Roh Kudus jadi jaminan, jadi materai, jadi segel. Materai itu sendiri artinya jaminan bahwa itu pasti diterima, walaupun belum kita terima sepenuhnya. Tapi pasti diterima. Nah, dikatakan begini, kalau kita nggak bisa lihat, resi kan kelihatan. Kalau kita nggak bisa lihat, bagaimana kita tahu bahwa itu ada? Saudara dan saya, seringkali kita memakai dua persepsi. Yang pertama persepsi daging, yang kedua persepsi roh. Orang yang tidak memiliki iman, maka dia akan berjalan dengan persepsi daging. Bagi orang yang persepsinya hanya persepsi daging, apa yang kelihatan inilah yang paling nyata. Yang tidak kelihatan tidak nyata. Boleh dikatakan tidak ada. Ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, makanya iman itu mengajar saudara untuk melihat dengan persepsi roh. Kekristenan ini sesuatu yang supranatural. Kekristenan ini sesuatu yang rohani. Iman mengajar saudara untuk memiliki mata rohani, bukan mata physically. Kalau kita ketemu orang buta, saudara, sejak lahir buta, mereka nggak mengenal warna. Bahkan saya nggak tahu apakah mereka juga mengenal warna putih. Orang bilang orang buta hanya hidup dalam putih dan hitam. Mungkin aja dia juga nggak tahu apa namanya putih. Karena yang selama dia hidup sejak lahir dia cuma mengenal apa yang namanya kegelapan. Waktu saudara memandang keindahan alam, melihat gunung-gunung, melihat lautan, yang kita perlukan adalah mata, saudara. Untuk mengenali, mengidentifikasi keindahan itu perlu mata. Sekalipun ada liminho di depan saudara, untuk mengenali keindahannya saudara perlu mata. Tanpa mata kita hanya bisa mengenal bentuknya. Orang buta mungkin hanya bisa mengenal bentuknya. Tapi ketika kita ngomong sama orang buta, lihatlah gunung yang indah itu, dia gak punya gambaran sama sekali. Begitu juga ketika saya atau hamba Tuhan atau orang-orang yang beriman berkata kepada saudara bahwa keselamatan itu nyata, Yesus itu nyata, Allah itu maha kuasa. Bagi orang yang tidak punya perspektif mata iman, dia gak bisa melihatnya, saudara. Dia bilang omong kosong. Gak ada lagi cerita mujizat hari-hari begini. Yang kelihatan itulah yang paling nyata. Kalau gak kerja gak bisa makan. How come? Bagaimana mungkin Allah bisa pelihara hidup kita? Saudara lihat ya, iman itu memberikan saudara kemampuan untuk memiliki perspektif roh. Apa yang saudara lihat hari-hari ini yang kelihatan oleh mata kita, ini dinamakan materi. Alkitab ini tidak ada bedanya dengan buku yang lain. Tidak ada spesialnya. Kertasnya, jenis kertasnya, fontnya, itu semua sama aja dengan buku-buku, dengan media-media cetak yang lain.
Waktu saudara melihat Alkitab ini, apa bedanya dengan buku yang lain? Tidak ada bedanya. Tetapi ketika saudara memiliki iman, maka iman mengajarkan saudara untuk melihat secara rohani. Itu yang pertama nih. Iman itu mengajarkan saudara melihat secara rohani. Ketika saudara melihatnya secara rohani, maka firman Allah ini memiliki rema dalam hidup saudara. Firman Allah ini memiliki kuasa dalam hidup saudara. Firman Allah ini memiliki segala sesuatu yang saudara perlukan untuk hidup saudara jadi berubah. Dikatakan firman Tuhan itu mengajar kita untuk berubah. Metanoia. Kalau kita tidak punya kacamata iman, apa yang kita baca ya biasa aja. Tidak ada kuasanya. Tapi hal yang materi ini bisa kita baca dengan kacamata iman, maka iman membuat kita mampu untuk melihatnya secara rohani. Orang bisa melihat segala sesuatu yang materi secara rohani. Contohnya ketika ada orang sakit, orang yang punya kemampuan iman, punya mata iman, dia bisa melihat apakah sakit penyakit ini oleh karena sebabnya oleh karena kuman, bakteri dan virus, atau sakit penyakit ini lebih kepada mental illness atau sakit jiwa, atau oleh ulahnya setan. Hari-hari ini saudara, masih ada ilmu-ilmu yang membuat orang lain sakit, yang membuat orang lain mati, yang namanya santet lah apalah. Memang ada kok. Saudara boleh percaya, boleh enggak. Kita boleh bilang, saya enggak percaya yang begitu-begitu. Bukan berarti kalau saudara enggak percaya terus itu enggak ada. Orang boleh percaya Tuhan, boleh juga enggak percaya Tuhan. Ketika orang yang enggak punya iman, dia enggak bisa lihat Tuhan. Ketika orang yang enggak punya iman, dia enggak bisa merasakan Tuhan. Udara ini juga saudara nggak bisa lihat, tapi saudara bisa rasakan. Sesuatu yang saudara nggak lihat, bukan berarti itu nggak ada. Iman mengajar kita untuk belajar percaya. Apa yang kita temui di gereja, cerita tentang Yesus, cerita tentang kerajaan surga, cerita tentang kedatangan Tuhan kedua kali, itu semua nggak bisa kita lihat, belum kita lihat. God Almighty, Allah yang Maha Kuasa, bisa saudara lihat? Enggak saudara lihat. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Justru imanlah yang membuat saudara bisa melihatnya. Tanpa iman kita nggak bisa lihat Yesus. Tanpa iman kita nggak bisa lihat Allah. Tanpa iman kita nggak bisa merasakannya. Mungkin saya tidak punya keyakinan penuh kepada Allah. Mungkin saya tidak punya keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus. Mungkin saya menganggap bahwa itu bukan kenyataan. Itu cuma cerita. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada banyak orang Kristen yang punya perasaan seperti itu. Dia bilang, kenapa saya jadi Kristen? Saya jadi Kristen karena saya iman second hand. Saya perhatikan, orang jadi Kristen ada yang iman first hand, ada iman second hand. Apa sih iman first hand? Iman first hand, iman tangan pertama itu adalah iman yang mengalami Tuhan dalam hidupnya, sehingga landasannya kuat. Ketika ada badai, ada orang yang menggoyang imannya, dia gak goyang. Karena imannya kuat, dia ngalamin sendiri. Tetapi iman yang second hand juga ada. Iman second hand itu apa? Saya lahir udah Kristen, dari dalam perut udah Kristen. Ketika lahir orang tua Kristen, ya mau gak mau deh jadi Kristen. Orang-orang di luar sana banyak yang seperti itu. Jadi Kristen karena memang sudah natural, lahir jadi Kristen. Atau kita lihat teman kita, dia kok jadi Kristen baik ya, dia kok jadi Kristen bagus ya, dia kok jadi Kristen kelihatannya indah ya. Saya mau deh jadi Kristen. Dia hanya melihat orang lain, dia mendengar apa kata orang. Ada juga orang yang jadi Kristen karena diberikan kesaksian-kesaksian. Jadi Kristen enak loh, ada jalan keluar loh, ada berkat-berkat loh, dibantuin loh, pokoknya segala macam enak kalau jadi Kristen. Makanya dia jadi Kristen. Ada orang jadi Kristen karena iming-iming. Mau gak jadi Kristen? Nanti kamu dikasih kerjaan, nanti kamu dikasih kesembuhan, dikasih minyak urapan, didoakan sembuh, bahkan mati juga bisa bangkit. Ada orang-orang yang datang jadi Kristen karena seperti ini.
kata orang, oleh karena orang, melihat orang. Ini iman yang second hand. Iman yang seperti ini tidak akan membuat saudara kuat berdiri. Kalau saja saya tidak pernah ketemu setan physically, dengan mata kepala saya sendiri, memandang mata dengan setan iblis itu, mungkin saya juga gak percaya dengan Tuhan. Justru karena saya bisa melihat apa yang orang lain gak lihat. Ketika saya ketemu sama setan nih setan nih, jaraknya cuma 2 meter dari muka saya, matanya ngeliatin saya, mata saya ngeliatin dia. Saya takut malam itu, karena saya gak kenal Tuhan, saya belum kenal Tuhan. Saya takut banget dilihatin sama setan. Saya ngumpet, saya tidur. Tetapi dari situ saya tahu bahwa kalau setan ada, Tuhan juga ada. Apa yang dulu saya anggap gak ada, bukan berarti gak ada. Perspektif inilah yang seringkali mengganggu iman saudara. Ya, kita seringkali menganggap bahwa apa yang kelihatan ini aja deh yang nyata. Hidup sehari-hari lah yang nyata. Cerita rohani mah cerita gereja ada seminggu sekali dah, itu mah nanti dah. Udah yang sehari-hari aja yang dihidupin, ini yang penting. Selebihnya sisa rohani mah Tuhan adil, dia tahulah nanti gua mati juga masuk surga. Seringkali saudara dan saya punya sifat seperti itu. Saya hanya mau melontarkan kepada saudara, apakah iman yang asal-asalan seperti itu mampu menyelamatkan saudara dan saya? Saya kira belum tentu. Ya. Jadi orang Kristen itu diajarkan untuk beriman atas sesuatu yang tidak saudara lihat. Apakah saudara lihat Yesus mati di atas kayu salib? Apakah saudara pernah melihat wujudnya Yesus? Apakah saudara pernah melihat malaikat itu ada? Apakah saudara pernah yakin bahwa Tuhan akan datang kembali? Ada banyak hari-hari ini orang Kristen yang duduk di gereja sekalipun dalam hatinya udah ragu. Mungkin gak sih itu cerita Yesus bakal balik ya? Atau itu cuman cerita aja kelihatannya? Bisa-bisa anaknya aja pendeta, bisa-bisa anaknya dia lihat Alkitab. Kayaknya Alkitabnya juga udah dirubah tuh. Gak ada tahunnya Yesus datang, makanya dibuat gak ada tahunnya. Supaya kita menanti-nantikan, taunya mah gak bakalan datang kayaknya deh. Orang-orang Kristen yang seperti ini tidak punya iman untuk melihat segala sesuatu yang akan terjadi. Saya mau kasih tahu saudara, di dalam Ibrani pasal 11 tadi, Alkitab mencatat contoh-contoh orang-orang yang memiliki iman dalam hidupnya. Kalau saudara lihat Ibrani 11 ya, itu dikatakan orang-orang ini tidak menerima janji, penggenapan janjinya ketika dia hidup. Bayangin saudara, orang-orang ini dijadikan contoh, tetapi mereka tidak menerima janji ketika mereka hidup. Menerima penggenapannya maksudnya. Di dalam ayat yang ke-7 bilang begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, perhatikan ya, yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Yang kedua, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dua contoh, yang pertama Nuh. Ketika Nuh diberikan perintah secara presisi, secara detail, bagaimana dia harus membuat satu bahtera di atas puncak gunung Ararat. Saudara pikir orang itu mau bikin puncak gunung? Apa maksudnya? Kalau dia bisa menilai-nilai, ini perintah yang impossible, ini perintah yang gak mungkin, ini perintah yang konyol, mengada-ngada. Ngapain Tuhan menyuruh saya membuat ini? Tetapi perhatikan saudara, Abraham juga ketika dipanggil keluar dari Haran, orang yang kaya raya ini disuruh keluar oleh Tuhan dengan cara begini, pergilah dari negerimu ke satu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Ketika dia menerima, dia belum dapat final destinationnya, dia belum tahu tujuannya kemana. Dia dikasih step by step by step by step. Satu langkah demi satu langkah Tuhan tuntun, satu langkah demi satu langkah Tuhan tuntun. Kalau dia gagal di satu langkah, maka gak akan terjadi penggenapannya. Justru dia harus taat di setiap langkah. Tetapi Alkitab bilang begini saudara,
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham dan Nuh punya mata iman yang bisa melihat hal-hal rohani. Iman tadi yang pertama membuat saudara bisa melihat sesuatu secara rohani. Oke? Hal-hal materi kita lihat, kita nilai, kita analisa secara rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, iman memampukan saudara melihat hal-hal rohani. Jadi Kristen itu bukan cuma soal akal. Jadi Kristen itu bukan cuma soal logika. Ketika seorang pendoa masuk lalu lihat, saya melihat roh kamu ada masalah. Saudara bilang dalam hati saudara, omong kosong. Kok saya merasa rumah ini ada sesuatu yang berbeda ya? Ada roh yang jahat deh kelihatannya di rumah ini. Saudara bilang, ngeroh banget. Terus saudara lihat, ada orang kerasukan setan nih, ditumpangin tangan, kejot-kejot jadi macan nih. Macan-macanan. Saudara mengerti? Kadang-kadang kita tidak bisa melihat hal-hal rohani. Tetapi dengan iman saudara bisa melihat hal-hal rohani. Menurut saudara, mungkinkah seorang Abraham yang kaya raya itu tiba-tiba dapat petunjuk untuk pergi ke suatu tempat yang dia nggak tahu, ke menuju kepada kondisi yang belum tahu arah tujuannya, meninggalkan harta miliknya? Kalau dia tidak melihat sesuatu yang berharga, mungkin nggak dia pergi? Saya kira tidak. Kalau Nuh tidak bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, mungkin gak dia serius kerjain perahu itu? Walaupun dia orang yang taat. Saya kira tidak. Tetapi iman mampu membuat Nuh bisa melihat apa yang akan terjadi ketika banjir besar itu. Visi Tuhan bisa tampak nyata di hadapan Nuh. Abraham bisa melihat dengan persis kota yang disiapkan Tuhan, yang namanya Yerusalem surgawi itu buat dia. Dia bisa lihat persis. Makanya dia rela lakukan apapun sampai mempersembahkan Ishak sekalipun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara bisa melihat hal-hal yang rohani, maka hal-hal yang tidak rohani jadi nomor 2. Kenapa ada orang konyol di dunia ini yang namanya pendeta? Ngapain mengabdikan diri pada sesuatu buku yang belum tahu kebenarannya? Karena mereka bisa melihat sesuatu yang saudara nggak lihat. Makanya dia bisa mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Musa, saudara, di dalam ayat yang ke-26, 27 bilang begini. Ia menganggap penghinaan karena Yesus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah yang kekal, dalam kurung ya. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Musa bisa bertahan menghadapi bangsa Israel yang menjengkelkan, membagi hidupnya bagi mereka, karena dia melihat sesuatu yang gak kelihatan. Iman bisa membuat saudara melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Kesimpulannya saudara, kesimpulannya begini. Ketika saya menerangkan tentang iman, saudara menerimanya, lalu saudara bilang begini, iya sih, oke. Iya sih begitu. Ya itu masuk akal. Benar juga sih. Itu namanya iman intelektualitas. Ya. Iman intelek. Tapi iman intelek tidak menyelamatkan saudara. Itu cuma pintu masuk untuk masuk ke namanya iman rohani. Gembala, Bapak Gembala mengajarkan minggu yang lalu, kita bisa mengalami pengalaman dengan Tuhan lewat 3 pintu.
pintu kuasa, pintu kasih, dan pintu kebenaran. Oke? First, yang pertama kadang-kadang orang bisa menemui Tuhan lewat pintu kebenaran. Lewat apa? Iman intelektualitas. Oh, saudara dikasih pencerahan di dalam kepala saudara. Oh iya ya, itu benar ya. Saudara menganalisa, setiap kali kita mendengar khotbah orang, setiap kali kita melihat hamba Tuhan menyampaikan, memaparkan suatu firman Tuhan, maka hati dan pikiran kita kerja sebetulnya. Ini masuk akal nggak nih? Oh ini enggak nih. Oh ini masuk akal nih. Ini benar nggak nih? Oh ini enggak nih. Oh ini salah nih, ngaco. Oh ini benar nih, ini benar. Kita menimbang, memilih, menganalisa, menyaringnya. Dari situ timbul namanya iman intelektualitas. Iman yang mampu membuat pikiran kita bertobat. Karena apa? Karena kebenaran. Tetapi itu tidak bisa memberikan saudara pengalaman rohani dengan Allah. Untuk bisa mengalami pengalaman rohani dengan Tuhan, saudara mesti melangkah lagi ke yang namanya iman rohani. Ya, iman rohani inilah yang membuat saudara mampu mengalami kuasa Allah. Iman yang rohani ini mampu membuat saudara mengalami mujizat dari Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, secara singkat bisa dikatakan begini. Iman Kristen itu adalah kemampuan untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Ya, itu kesimpulan singkatnya. Iman Kristen itu adalah kemampuan untuk melihat janji yang belum digenapi, tetapi kita sudah melihat ke depan bahwa ini pasti akan sudah digenapi. Makanya Yesus sering ngajarin begini, kalau engkau berdoa, milikilah iman bahwa seakan-akan engkau sudah menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Itulah iman, saudara. Iman Kristen itu beriman pada sesuatu yang tidak kelihatan. Apa yang gak kelihatan? Kedatangan Yesus yang kedua gak kelihatan. Yesusnya juga gak kelihatan. Roh Kudus gak kelihatan. Tetapi kita bisa melihat itu sebagai suatu kenyataan. Orang yang hidup dengan daging, perspektif daging, menganggap bahwa hanya kursi ini yang kenyataan, hanya baju ini yang nyata. Yang lain-lain inilah kenyataan yang kelihatan. Yang tidak kelihatan, tidak nyata. Bukan kenyataan. Ya, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita bisa bertahan tanpa kursi. Gak ada kursi di dunia pun kita tetap bisa hidup. Gak ada baju sekalipun kita masih bisa tetap hidup. Tapi yang gak kelihatan inilah yang nilainya kekal. Hari ini saudara bisa bertemu Om Ali. Apakah 10 tahun ke depan kita ketemu dia lagi? Belum tentu. Kalau dia gak sampai CPJGO, gak. Apakah 20 tahun lagi kita bisa ketemu? Belum tentu. Tetapi nilai-nilai yang dibangun akan selalu hidup, dengan ataupun tanpa Om Ali. Alkitab juga begitu. Yesus mengajar hanya 3,5 tahun, tetapi segala pengajarannya akan tetap hidup sampai bumi berlalu. Hal-hal yang jasmani akan habis masa berlakunya, tetapi hal-hal yang rohani sifatnya kekal. Walaupun langit ini runtuh, bumi ini berlalu, percayakah saudara, roh saudara itu tetap ada. Roh kita tetap hidup. Jadi jangan hanya peduli pada hal-hal yang materi. Mulailah peduli pada hal-hal yang rohani. Alkitab bilang dalam Ibrani 12 ayatnya yang kedua bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Orang Kristen diajak dalam hidup saudara, mari memprioritaskan sesuatu yang paling penting dalam hidup ini. Kita tahu dalam dunia materi, kertas dan emas. Kita tahu emas lebih berharga dari kertas. Kenapa? Karena emas long lasting, lebih bertahan lama daripada kertas. Kenapa kita tidak punya penilaian yang sama tentang hal-hal yang rohani? Kenapa kita bodoh melihat bahwa 80 tahun masa hidup ini begitu penting dibandingkan dengan kekekalan?
padahal sesuatu yang kita baca barusan. Harusnya kita sebagai orang-orang percaya dipanggil Tuhan untuk selalu mengarahkan mata kita kepada Yesus. Yesusnya gak kelihatan kok. Betul, justru itulah kita butuh iman supaya kita bisa melihat Tuhan dengan mata iman. Hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Saya percaya bahwa hari ini kita belajar sesuatu untuk kita belajar berani melangkah kepada iman yang rohani. Mulai hari ini saudara, mari tetap bertahan dalam keadaan saudara. Apapun yang terjadi, saya tahu kita semua lagi susah. Saya tahu kita semua lagi menderita. Khotbah dengan begini juga menderita loh saudara. Agak kagok gitu, ngap. Tetapi saya yakin kalau kita tetap bertahan, kita punya iman yang mampu membuat kita melewati segalanya. Ya, karena iman itu, apa yang selama ini jadi pengharapan saudara akan menjadi nyata, menjadi bukti yang bisa kita lihat. Iman akan membuat saudara bisa melihat hal-hal yang rohani. Bahkan ketika saudara tidak ketemu hal-hal yang rohani, iman bisa membuat saudara bisa melihat secara rohani. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Tuhan, kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami terima ini tidak akan berlalu dengan sia-sia, tidak juga dicuri oleh iblis, tetapi akan selalu tertanam dalam hati kami, memberikan rema dalam kehidupan kami, memberikan buah-buah yang nyata dalam saat kami berbicara, kami bekerja, kami berpikir. Terima kasih Tuhan, terus bentuk kami menjadi semakin serupa seperti Tuhan, sehingga iman kami menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Kami tahu kami jauh daripada kesempurnaan, bahkan ketika Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kami tetap jauh dari sempurna. Tetapi biarlah kiranya iman itulah yang memampukan kami mengatasi kehidupan ini. Iman itulah yang membuat kami bertahan melewati segala keadaan hidup kami. Kami tahu 70-80 tahun masa kami hidup ini Tuhan, bukan sesuatu hal yang terlalu penting jika dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. Engkaulah yang kekal, Engkaulah yang tidak pernah berakhir, Engkaulah Alfa dan Omega. Kami akan selalu bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Ini yang menjadi kerinduan hidup kami. Ini yang menjadi cita-cita hidup kami, bahwa kami akan bersama-sama Tuhan di dalam kekekalan, bersama-sama dalam kebahagiaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus Engkau akan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, nah, mari silakan duduk. Ya, kita akan coba terus ibadah kita dalam kondisi kenormalan baru, jadi new normal. Ya, pola ibadah kita begini. Mudah-mudahan kita sampai awal bulan depan ya, kita bisa 2 kali, jam 7 dan jam 10 ya. Kita jadi yang bisa jam 7 nanti daftar, yang jam 10 daftar gitu ya, supaya kita kalau terlalu rame rapet kita ditegur nanti ya. Nah, kita harus renggang-renggang gitu ibadahnya ya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Banyak pokok-pokok doa. Nanti Bapak Ibu juga kalau yang butuh pokok-pokok doa minta didoakan secara khusus. Setiap Rabu kita ada tim pendoa di sini datang ya. Kita akan doakan semua pokok-pokok doa itu. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, hari ini kami bersyukur Bapa atas segala anugerah-Mu, segala kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Kami percaya kami hidup tidak berdasarkan apa yang kami lihat dengan mata,
apa yang kami rasakan dari tubuh kami, dari panca indera kami. Tetapi kami hidup oleh firman Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami, sehingga kami lebih mempercayai janji-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, dan penyertaan-Mu Tuhan yang kami rindukan. Karena itu hari ini secara khusus kami berdoa bagi Joshua Tuhan, anak dari Planning dan Tiswa Tuhan, yang di dalam pergumulan kesehatannya akibat kelainan jantung dari lahirnya. Kami percaya Bapa, ini bukan salah orang tuanya, bukan salah anaknya, tetapi ada rencana Tuhan yang akan Kau nyatakan dalam kehidupan Yosua. Semua berasal daripada-Mu Tuhan. Karena itu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah Yosua sehat. Dan ini akan menjadi kesaksian bagi kami semua bahwa Allah mengasihi kami. Allah menyatakan anugerahnya atas kehidupan Planning dan Tiswa. Berkati mereka sekeluarga, berkati Yosua dengan kesehatan, berkati Cherry sebagai kakaknya yang akan menyatakan kemuliaan-kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa khusus Tuhan bagi anak kami Samuel Tuhan yang kami kasihi, yang telah lulus dari SD akan melanjutkan ke SMP. Tuhan, kami percaya Engkau akan menyediakan segala kebutuhan Samuel Tuhan, hingga dia bisa mendaftarkan di sekolahan yang Tuhan kehendaki, dan biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan semua dapat tersedia dengan baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi Yuliana Tuhan, berkati keluarganya, berkati dia Tuhan, berkati semua agar bisa membiayai Yosua ini, Samuel dengan baik Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan, anak yang kami kasihi Lucky yang ada di Kamboja Tuhan, yang dalam pergumulan yang berat Tuhan, untuk terus mencari kehidupan Tuhan, untuk dia terus berjuang bagi masa depannya. Karena itu kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai dia, Engkau akan membukakan jalan-jalan ajaib bagi kehidupannya Tuhan. Walaupun dia jauh, dia merantau di Kamboja, tapi kami percaya Tuhan atas kehendak-Mu dia ada di sana untuk menyatakan keagungan dan kemuliaan-Mu. Juga kami berdoa bagi Ferry dan Rani juga yang di Kamboja bersama Kalista anaknya Tuhan. Berkati Yesus, berkati apa yang mereka lakukan di sana Tuhan. Sertai kehidupan mereka dengan karunia-Mu dan mujizat daripada-Mu Tuhan. Kami juga hari ini berdoa bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan. Kami berdoa khusus bagi Yuliana Lim Tuhan yang berulang tahun. Tuhan berkati kehidupannya. Cieti Tuhan yang berulang tahun pun kami percaya tanpa umur bagi dia. Maka kebijaksanaan, hikmat Tuhan daripada-Mu dan anugerah semakin Kau limpahkan bagi dia, agar dia terus bisa menjadi saksi Tuhan dalam kehidupannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ripin Tuhan. Berkati Ripin Tuhan di dalam kehidupannya. Sertai dia Tuhan dan bukakan keajaiban-keajaiban, sehingga keluarganya, istri dan anak-anaknya akan Tuhan berkati dengan kelimpahan. Kami berdoa juga untuk Sahat Sinaga Tuhan, saudara yang kami kasihi Tuhan, yang selalu dengan setia dan tekun Tuhan memanggil nama-Mu, berharap pada-Mu dan berdoa pada-Mu Tuhan. Karena dia tahu hanya Engkaulah satu-satunya sumber segala berkat dalam kehidupannya. Karena itu berkati dia Tuhan dalam hari ulang tahunnya. Juga kami berdoa bagi Ricky Tuhan. Berkati Ricky dalam kehidupannya Tuhan. Nyatakan anugerah-Mu, nyatakan kebahagiaan yang Kau curahkan bagi hidupnya Tuhan. Sehingga istri dan anak-anaknya akan diberkati oleh segala hal yang dia lakukan. Anaknya pun Shirley yang berulang tahun pada hari ini. Berkati Tuhan, berkati masa depannya Tuhan. Pelihara dia dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Segala pergumulan kehidupannya pun Tuhan akan menyertainya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Seorang hamba Tuhan juga di tengah-tengah kami, Om Abi yang berulang tahun Tuhan. Berkati dia Tuhan. Kebahagiaan Tuhan, keberhasilan akan selalu ada padanya. Dan biarlah dalam ulang tahunnya, dalam masa-masa tahun ini, Engkau menyatakan anugerah-Mu yang besar. Engkau selesaikan masalah yang dia hadapi. Pergumulan yang dia hadapi boleh tuntas Tuhan. Keuangan yang dia hadapi akan selesai dengan sempurna. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang kami kasihi Tuhan.
Papa Mama Daniel di Kampung Melayu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ko Chun Siok sekeluarga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ko Chuan Kiat Tuhan berkati, Ko Chuan Li Tuhan berkati Tuhan. Tante email di Taman Cibodas Tuhan berkati. Berkati mereka semua Tuhan, orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa Tuhan, oh haleluya Yesus, bagi saudara-saudari kami Tuhan yang dalam kelemahan dan kesusahan, dalam pergumulan yang berat Tuhan. Kami berdoa bagi Hesti Tuhan sekeluarga bersama Cehin Tuhan suaminya, anak-anak cucu dan menantunya Engkau berkati dengan cara-caramu yang ajaib. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pada hari ini dengan segala kesukacitaan, bawa dan terimalah segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagimu di kayu salib, memberikanmu pengampunan dosa, keselamatan, kehidupan kekal. Dan Allah Roh Kudus yang ada dalam hatimu, Dialah yang menyingkapkan kebenaran-kebenaran, Dialah yang menyingkapkan rahasia-rahasia kehidupan, dan Dialah yang memberikanmu jalan-jalan mujizat. Pintu-pintu anugerah Dia bukakan, dan engkau akan melihat betapa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Allah yang kita sembah dan kita muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.